Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa taqwa, liqaulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ayyuha walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami terus mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillahi wa jtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik di dalam masjid, di luar masjid, di tempat kerja, di tempat sepi, di tempat ramai, di mana saja kita berada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa insya Allah, ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sering dibaca oleh para khatib setiap Jumat ayat di dalam surat At-Talaq yang harus kita pahami, harus kita yakini, harus kita imani. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, yaj'al lahu makhraja, Allah pasti akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi dalam hidupnya, apapun itu. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, setiap orang pasti punya masalah. Setiap orang yang hidup pasti punya masalah. Tidak tua, tidak muda, pasti semua ada masalah. Terkadang kita melihat orang, enak orang itu, sama saja, semua ada masalah. Tetapi yang perlu kita perhatikan, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh lari dari masalah, tidak boleh, harus kita hadapi. Orang kalau hidup pasti harus menghadapi masalah. Tidak ingin dalam masalah, jangan hidup, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tetapi kita harus yakin bahwasanya yang menyelesaikan masalah itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, sering kita baca, tapi kadang kita kurang memahami. Inna ma'al usri yusra. Ini sering kita baca. Sesungguhnya bersama kesulitan, tidak sudah kesulitan, bersama kesulitan di situ ada kemudahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang kita ini kurang sabar. Terkadang kita mendengar orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Nur sewu, tidak ada batasnya, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sabar itu harus terus dilakukan. Karena sabar begitu luar biasa. Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ganjaran wong sabar iku tanpa hitungan, kata Allah Subhanahu wa taala.
sungguh besar, luar biasa. Tapi tidak dilatih mulai sekarang sangat sulit untuk sabar. Terkadang ketika kita dipuji oleh Allah, ditinggalkan suami atau istri atau anak meninggal dunia, pasti secara manusia kita susah. Boleh susah, tapi jangan diterus-teruskan. Kita harus kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita ditimpa musibah, ucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ombaknya yang besar, tapi perahu kita terlalu kecil, maksud hati-hati. Bukan ujian Allah yang berat, tapi iman kita terlalu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana? Ayo kita perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah di awal-awal Allah juga memberikan bocoran, juga sering kita baca. Terkadang kita kurang paham lagi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Mintalah tolong kalian dari masalah apapun. Dengan apa? Satu, sabar. Sabar itu bukan berarti menengok nang omah mboten, Pak. Bekerja juga termasuk sabar. Gerak kita sabar. Terus berusaha itu namanya sabar. Bukan diam di rumah menang golek ngenteni wong minta duit. Bukan itu, enggak itu. Sabar itu bergerak itu bentuk sabar. Bekerja sabar, ibadah juga sabar. Nek enggak sabar, enggak mungkin orang bisa bekerja dan ibadah. Harus sabar. Hidup ini harus sabar. Pertama ini. Yang kedua, mintalah tolong dari permasalahan apapun, kata Allah. Wassalah, dengan sholat. Nah ini di Indonesia ini mayoritas umat Islam, 85% umat Islam. Kalau disaring lagi sing nglakoni sholat berapa persen? Coba. Yang bisa sholat dengan khusyuk berapa persen lagi? Yang bisa baca Quran berapa persen lagi? Semakin sedikit masuk hati rahimahullah. Oleh karena itu tidak salah kalau Allah kemarin memberikan ujian kepada bangsa Indonesia. Gempa Cianjur, belum selesai gempa Garut, belum selesai gunung berapi, banjir, tanah longsor. Ini ada apa masalah hati rahimahullah? Yang jelas bukan salah Allah. Ini harus kita yakini, salah kita sendiri. Kita harus muhasabah. Ini salah kita sendiri, masalah hati rahimahullah. Makanya dalam ayat yang saya baca di awal, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seumpama andaikan, misalkan seluruh penduduk dunia, Indonesia, negara kita yang kita cintai ini, penduduknya aman, iman, wattaqau, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim, pasti kata Allah, aku buka barokah bagi umat itu, minas sama'i wal ardi, barokah dari langit, barokah dari bumi, udane barokah, banyune barokah, tumbuh-tumbuhane barokah, semua barokah. Masalah hati rahimahullah. Walakin kadzabu, akan tetapi karena mereka mendustakan ayatku, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka aku beri peringatan sedikit bima kanu yaksibun, sebab apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu musibah ini bukan salah Allah, karena mungkin kita sudah lalai dari Allah, banyak lupa dari Allah. Contoh saja, kita bangun tidur, kadang kita ini lupa tidak berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Padahal kita dari tidur bangun tak tahu lagi itu dibangunkan oleh Allah. Artinya kita harus berdoa, bersyukur. Tidak, kita kadang bangun tidur lihat HP. Coba bayangkan, lihat grup, ketinggalan kamu, tak berdoa kepada Allah, lari kepada Allah. Padahal yang menghidupkan dari kematian tidur itu sementara Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu ayo, Allah menyatakan dalam ayat yang lain, fafirru ilallah,
Kembalilah kalian semua kepada Allah. Larilah kalian kepada Allah. Cepat lari kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, ayo dalam hidup ini kita harus selalu ajak-ajak kebaikan. Kenapa demikian? Ternyata Allah menyatakan wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, musibah. Yang musibah itu tidak menimpa kepada orang dolim saja, tetapi mengena kepada semua yang tidak melakukan juga kena. Ma'asyiral. Ada musibah, tidak mungkin yang jelek saja yang kena, yang baik juga kena. Ada banjir, semua kena. Yang soleh yang kena, yang tidak soleh yang kena. Sebab itulah kita harus ajak-ajak kebaikan. Kalau ada orang di depan kita melakukan hal yang salah, ditegur dengan cara yang baik, amar ma'ruf bil ma'ruf. Sampai Nabi menyatakan, mohon maaf ini hadis yang begitu berat saya sampaikan. Idza dhahara riba wa zina faqad ahallu bi anfusihim adzab. Ini kata Nabi. Jikalau telah nampak terang-terangan riba, nganakno duit, rolasan, ngedol, arisan, dan zina, prostitusi, marak masalah hadirin rahimakumullah, faqad ahallu bi anfusihim adzab. Itu sama saja mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Coba ayo ke kampung nih Gunung Sewu, tidak di sini, mungkin di sini aja, di sana itu masya Allah bang tedel itu keleleran Pak, nganak mau duit itu keleleran. Loh kita ini bahaya, lekas kadang marah Pak, Allah lekas murka Pak, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah memberikan tawaran, memberikan sebuah solusi. Ada dua hal yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum, mengazab suatu kaum wa anta fihim. Kata Allah, di dalam suatu kaum itu ada kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam sejarah, tidak ada ketika Nabi hidup di zaman sahabat ada musibah yang besar, tidak ada. Karena apa? Karena ada Nabi kasih Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi sekarang sudah meninggal secara fisik. Secara fisik Nabi sudah meninggal, tetapi tinggalannya, sunnah-sunnahnya masih hidup. Kalau kita ingin selamat, ayo kita terus hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya kita harus selalu mengaktifkan sholat berjamaah 5 waktu. Ini harus terus kita lakukan. Sedekah yang banyak, satu yatim, agar azab Allah jauh dari kita. Yang kedua, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan menyiksa, tidak bakalan menurunkan azab suatu kaum kalau suatu kaum itu istiqomah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang maksum, yang terjaga dari salah dan dosa. Nabi pernah bersumpah, wallahi inilah astaghfirullah yaumin mi'ata marrat. Demi Allah, tiap hari aku tidak pernah lepas luput, selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali. Bagaimana dengan kita? Kita tahu itu sudah lupa kepada Allah, sudah dosa. Tahu itu lihat TV, buka aurat manusia dan sebagainya, banyak dosa. Oleh karena itu harus lebih berbanyak lagi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfarkan diri kita. Setelah itu istighfarkan keluarga kita, istighfarkan seluruh bangsa ini, agar bangsa ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangsa ini terlepas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambahkan kita inspirasi, motivasi, sehingga kita semakin takarrub dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah, dan di akhirat nanti kita diperkenankan masuk surga bersama kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku qauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.